Terdengar jelas? Ya, jelas. Jelas ya? Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhilla lahu wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah seluruh sekalian alam. Tidak ada ungkapan yang terlebih indah melainkan ungkapan rasa syukur kita kepada Allah ya teman-teman ya. Dari mulai kita bangun tidur sampai detik ini, dari kita kecil sampai detik ini pun kita selalu diberikan nikmat yang tak terhingga ya, tidak bisa terukur oleh apapun, termasuk terutama adalah nikmat iman dan nikmat Islam, nikmat ukhuwah ya. Sehingga pada sampai siang hari ini, yang dari Surabaya, yang dari Jakarta, yang dari Condet, semuanya bisa kumpul nih di Zoom pada siang hari ini ya teman-teman ya. Izinkan saya Nuraini Tafia atau biasa yang dipanggil Alfi sebagai sahabat Quantum Wakaf untuk memberikan sharing nih teman-teman ya siang hari ini tentang Quantum Wakaf. Yang pastinya saya terima kasih sekali sama teman-teman, nggak apa-apa ya saya panggil teman-teman, atas kesediaannya, kehadirannya. Ya Alhamdulillah kita tidak bisa bertemu, apalagi saya nggak bisa ke Surabaya, dan izinkan saya hari ini bersama teman-teman sahabat Quantum Wakaf juga dan para undangan untuk bisa bersilaturahim ya, sekaligus kita berbagi informasi tentang wakaf, perwakafan. Baik, sebelum kita mulai sesuatu hal yang baik dan dalam rangka sama-sama mencari ilmu ya, kita awali dengan sesuatu yang baik pula, maka saya pimpin untuk membaca surat Al-Fatihah. Baik, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, siang hari ini kita sudah ada 60 orang, alhamdulillah. 60 orang, karena saya yakin dari setiap kita ya, ketika kita, mendapatkan hari ini ilmu yang insya Allah walaupun satu ayat bermanfaat, kemudian kita lakukan, kemudian kita amalkan, dan apabila kita syiarkan ke 5, 10 orang, pastinya juga akan berlipat ganda ya teman-teman, bukan apa-apa, pahalanya. Ya begitu juga dengan pahala teman-teman menjadi suatu, amalan ilmu yang bermanfaat insya Allah ya. Jadi syiar itu seperti itu ya, tugas saya di sini hanya menyampaikan dan, segala sesuatu adalah hati urusannya Allah ya, insya Allah seperti itu teman-teman. Baik, pada siang hari ini, kita akan sesuai dengan undangan yang disampaikan oleh teman-teman sahabat Quantum Wakaf, ya. Pastinya teman-teman ada yang sudah pernah mendengar, kalau wakaf pasti sering ya mendengar ya, gitu. Kalau Quantum Wakaf, nah apakah itu Quantum Wakaf? Nanti kita bahas dan lebih detailnya lagi. Jadi teman-teman, saya di sini juga sambil belajar sharing ya, kepada teman-teman. Kenapa saya panggil teman-teman ya? Saya tidak menganggap saya hormat tetap yang pada yang lebih tua, kakak-kakak saya di sini ya, kemudian tapi insya Allah saya juga mau memiliki teman nih yang sama-sama bisa bertetangga di surganya Allah ya, insya Allah seperti itu. Karena apa? Wakaf adalah sebagai bekal dari perjalanan panjang kita nantinya di akhirat menuju surganya Allah. Ya, slide-nya sudah ada sekarang, terima kasih. Judulnya Wakaf Kerinduan yang Diacuhkan, ya teman-teman. Di sini bukan judul film atau judul sinetron ya, tapi ketika kita membahas tentang wakaf dan bisa memaknai wakaf, itu melonya sama sama kita nonton drakor teman-teman ya. Saya kalau membawakan dan karena wakaf ini memang bekerjanya ya, itu ketika kita memang sudah tidak ada, makanya kematian itu adalah merupakan salah satu pintu gerbang kita ya, di mana wakaf ini akan berjalan. Ya kerinduan yang diacuhkan, seberapa sih kita mengacuhkan kerinduan ini gitu ya, teman-teman yang sudah sering sekali mendengar kata wakaf, ya mungkin literasi ya, sama halnya kita hari ini kita sudah bersedekah dan sebagainya, wakaf tentunya memiliki pahala yang amat mulia ya di sisi Allah dan pahalanya luar biasa. Boleh next?
Iya, ta'aruf dulu ya teman-teman ya, kenalan dulu nih. Ya, tadi sudah saya sebutkan nama saya Afi, panggilannya nama lengkapnya Nur Elvia. Saya adalah bagian dari sahabat Kuantum Wakaf. Nah, termasuk teman-teman yang hadir di sini juga ada yang sahabat Kuantum Wakaf. Jadi tugas kami adalah memberikan edukasi teman-teman. Edukasi, literasi tentang perwakafan kepada masyarakat secara luas. Dan berkelanjutan. Kenapa berkelanjutan? Jadi memang tidak berhenti sampai sini saja. Tidak berhenti sampai teman-teman saja. Nah, segala sesuatu yang baik, misalkan nih teman-teman, kita makan soto mie, atau mie ayam dicondet tuh ya, dicondet apa, soto mie dicondet tuh dekat rumah Mbak Intan ada asinan, dodol, kemudian di Surabaya ada rujak cingur yang enak. Nah, sesuatu yang baik, sesuatu yang kira-kira kita recommended dan bagus banget, pasti kita dengan senang hati menyampaikannya ke orang lain lagi, ya, menyampaikannya ke orang lain lagi, karena kita bisa memberikan testimoni. Karena kita bisa paham rasanya makanan itu seperti apa, nikmatnya seperti apa, pasti kita dengan senang hati akan ngasih tahu ya, karena batasan syiar itu adalah menyampaikan. Nah, begitu juga dengan wakaf, tugas kita gitu teman-teman ya, berkelanjutan ya. Saya pun seperti itu, di mana aja saya ngomong pasti ujung-ujungnya saya akan sharing tentang wakaf ya, walaupun itu cuma satu ayat ya, insya Allah itu kan menjadi amalan amalan jariah dari diri kita dan teman-teman juga. Ya, jadi baik itu amalannya maupun syiarnya sama-sama memberikan kebermanfaatan buat diri kita sendiri ya maupun keluarga kita dan pastinya menambah timbangan amal kebaikan teman-teman untuk di akhirat kelak. Amin amin ya robbal alamin. Boleh next? Nah, kenapa sih kita ngobrolin wakaf hari ini? Kenapa hari ini teman-teman? Ya, penting nggak sih kita ngebahas wakaf hari ini? Siang hari ini ya, yang hari Jumat ya kan kerjaan tahu ya mau long weekend, hari Sabtu, Ahad besok libur walaupun kerja di rumah tetap tugasnya numpuk tapi saya luar biasa. Teman-teman yang hadir pada siang hari ini adalah saya pikir adalah tidak ada suatu yang kebetulan. Pasti di antara 10 undangan saya yang bisa hadir hanya 2 orang. Begitu juga undangan teman-teman sahabat wakaf yang lain. Pak Wisnu misalkan diundang oleh Pak Doni, Mbak Mega, ya seperti itu sama juga. Pak Wisnu tadi diundang sama Mbak Mega ya, Pak Doni juga seperti itu mengundang ya. Jadi bukan sesuatu yang kebetulan. Pasti Allah sudah rencanakan ini dari jauh-jauh hari supaya siang ini teman-teman bisa sharing. Mbak Intan juga seperti itu ya, walaupun Mbak Intan ini sudah kedua kalinya mendengarkan saya syiar tentang wakaf ya. Kemarin saya sempat ke rumah beliau. Oke, next. Kenapa sih nggak nanti-nanti aja kita ngebahas wakaf? Ya, selama saya belum dipanggil selesai amanahnya, insya Allah akan saya setiap hari, setiap saat saya juga akan bersyiar tentang wakaf. Oke, boleh next. Wakaf nanti aja, ya, bukannya kalau berwakaf itu kalau sudah mampu. Nah, kalau sudah mampu, teman-teman, bisa nggak segala sesuatu yang baik, ya, misalkan gini, oke contoh deh, mau umroh atau mau haji, nanti aja kalau sudah mampu. Niat ada nggak? Niat ada. Teman-teman udah mulai nabung nggak? Walaupun sedikit, pasti ada yang sudah nabung, tapi nggak tahu kan kapan mau berangkat hajinya. Yang penting diniatkan, yang penting sudah tergerak hatinya untuk menyisihkan tabungan haji, misalkan seperti itu. Atau buat sekolah anak-anak. Penting nggak sekolah anak-anak? Penting. Tahun depan misalkan anak masuk SMA atau masuk kuliah, pasti disiapin dong dari sekarang. Teman-teman yakin nggak anaknya teman-teman ataupun kita sendiri berangkat haji? Belum tentu teman-teman. Apa segala sesuatu bisa terjadi ya teman-teman ya, tapi ketika itu sudah diniatkan, insya Allah kita akan diberikan jalan ya. Kita kan nggak Allah kan nggak membebani hambanya di luar kemampuannya, betul sekali teman-teman ya. Oke, next. Ya, wakaf nanti saja. Wakaf itu kan bukan buat orang yang sudah lanjut ya. Kita dikatain tua kan nggak mau ya teman-teman, biasanya kita dikatain tua nggak mau gitu. Kalau untuk yang bau-bau akhirat nih, wakaf ini kan bau-bau akhirat ya. Nanti aja deh kalau sudah pensiun, kalau udah semua urusan dunianya selesai, udah selesai sekolahin anak, udah selesai bayar cicilan ini itu aset dan sebagainya, baru nanti saya berpikiran tentang wakaf ya. Jadi siap-siap nih kalau misalkan udah pensiun, oh iya yang mau wafat, pede banget ya, padahal wafat itu kan kapan aja ya teman-teman ya, nggak tunggu tua ya teman-teman ya, bahkan janin dalam kandungan pun kalau memang sudah waktunya itu rahasia Allah, itu pasti
akan dipanggil, ya. Apalah kita, gitu ya, apalah kita, ya. Kita ini semuanya baik muda, tua, semuanya butuh teman-teman, ya, amalan kita nanti di akhirat. Oke, boleh next. Nah, saya masih muda, itu kata yang di slide ya. Kalau saya sih udah di atas 40 ya teman-teman ya. Jadi jangan kepedean nih teman-teman, kita nggak boleh kepedean ya. Masih banyak sesuatu yang dipikirkan, banyak, masih jauh gitu ya. Teman-teman, Rasulullah meninggal usia berapa? 60-an gitu ya. Kalau yang sekarang masih 40-an berarti masih 20 tahun, belum tentu teman-teman ya. Berapa banyak teman-teman kita yang sepantaran jauh di bawah kita pun sudah mendahului mendahului kita ya. Terlalu banyak urusan-urusan duniawi yang memang masih harus kita selesaikan ya. Padahal dunia itu cuma sementara ya teman-teman ya. Atau ujung-ujungnya dananya belum ada, Mbak. Nah, ini adalah persepsi teman-teman ya, paradigma teman-teman pada umumnya di luar sana yang membaca ataupun, memandang wakaf ini harus butuh dana yang besar. Memang ya, dana yang besar dalam sekarang, dalam kurun waktu sekarang, gitu. Jadi harus kalau wakaf tuh yang besar dananya dan harus sekarang. Nah, tentu saja masih banyak keberatannya. Wajar saja teman-teman, nggak apa-apa ya. Nah, untuk itu kita hadir untuk sama-sama membahas tentang ini. Oke, baik. Next. Nah, yakin nggak sih? Boleh ya teman-teman sambil biar nggak ngantuk nih siang-siang jam 2 ya. Kalau yang mau bikin kopi boleh, bikin teh boleh, sambil ngemil boleh, silakan sambil dengerin saya cerita. Jadi saya cuma sharing nih ya pada siang hari ini, jangan serius-serius, tapi amalan kita yang harus serius ya. Yakin nggak sih kita masih lama? Boleh dong diketik ya di chat, yakin nggak sih jatah usia kita masih lama? Siapa yang yakin? Jadilah orang-orang yang yakin. Tapi saya tidak yakin dengan urusan usia ya teman-teman ya. Sangat tidak yakin ya. Sangat tidak yakin ya. Ada yang yakin masih bisa lanjut usianya sampai usia 5 tahun lagi atau 10 tahun lagi atau 20 tahun lagi? Nggak ada yang tahu teman-teman ya. Di KTP hanya ada tanggal lahir ya, hanya ada tanggal lahir. Tanggal meninggalnya ada nggak? Nggak ada. Kalau ada tanggal meninggal, ya udah tetepin, pasti kita bersiap-siap berlomba-lomba memperbanyak amal ya teman-teman ya. Oke, next. Nah teman-teman, jadi kalau kita bilang, kita pede banget nih, nanti aja deh kita melakukan suatu amalan wakaf gitu ya. Padahal padahal saya, kemarin ngobrol dengan wakif saya, alhamdulillah saya kemarin punya wakif ya yang, teman saya berwakaf, dia bilang gini gitu ya, kita kembangkan dari slide yang di sini. "Vih, di Jakarta itu dalam kurun waktu 1,5 tahun, ada 11.000 anak yatim yang baru tinggal meninggal ayahnya. Belum yang piatu loh," kata dia gitu. Saya dapat informasi seperti itu, masya Allah, saya bilang subhanallah. 11.000 dalam kurun waktu 1,5 tahun teman-teman, ya. Sudah menjadi yatim, belum yang piatu. Teman-teman ngebayangin nggak, kalau itu akan bertambah dan anak-anak kita akan menjadi yatim juga. Kita nggak ada yang pernah tahu teman-teman, ya. Berapa banyak guru-guru kita, bahkan minggu kemarin, teman saya SMA, berarti kan usianya sama ya seperti saya ya, ya. Berita dukanya luar biasa. Terus terang jujur, saya hampir tiap hari itu minggu-minggu lalu, bulan-bulan lalu tuh, tiap hari tuh nangis setiap baca WA, setiap baca berita apa segala macam. Karena apa? Ya orang-orang yang memang menurut kita, ya Allah gitu ya, orang baik, orang saleh gitu, mereka masih udah siap untuk dipanggil gitu. Sedangkan kita bagaimana kalau yang 11.000 itu akan bertambah dan anak-anak itu adalah anak-anak kita, ya. Boleh next? Ya, teman-teman, kalau dilihat ya teman-teman yang memang harus kita wajib punya itu adalah kain kafan, ya, kain kafan. Saat dulu saya sekolah, saya ingat banget guru agama saya tuh bilang, yang disiapin tuh kain kafan, gitu loh.
bukan baju yang matching dari jilbab, baju, sepatu, dan tas, tapi kain kafan yang tidak berjahit. Bahkan dulu kita belajar untuk bagaimana belajar untuk mengkafani ya, mengurus jenazah ya, mengurus jenazah. Itu rasanya Masya Allah ya, memang benar-benar mengingatkan kita dengan kematian. Apakah kita sudah punya kafan ini? Ya, harus ya teman-teman ya. Alhamdulillah saya sudah punya kain kafan. Ya, murah teman-teman kain kafan. Mahalan baju branded itu ya, mahalan baju syar'i kita gitu ya dibanding dibanding kafan. Ya, itu yang akan nantinya dipakaikan ke kita ya. Kemudian kain panjang ya, seperti itu. Itu juga masih harus disiapkan di rumah kita. Jadi nanti kalau memang kedapatan kita nih yang duluan ya, saya, orang nggak perlu nyari-nyari ya, pinjem ya. Kain panjang itu murah teman-teman, di pasar cuma 25.000, nggak nyampe 50.000 ya. Kenapa saya tahu? Karena saya suka beliin beliin kain panjang itu buat orang lain. Suatu hari pasti saya yang akan dibelikan dan saya yang akan diurus teman-teman. Oke, baik, next ya. Kita tidak usah ibaratnya, kalau ada orang berantem ya, nyumpahin itu mati, biar cepat mati gitu ya. Teman-teman ya, ini sudah janji Allah gitu, jangan jangan takut disumpahin mati, kita semua bakal bakal mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Ya, barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Ya Allah, Quran Surat Ali Imran 185. Jadi kita nggak usah disumpahin mati, kita semua akan mati teman-teman. Ya, mudah-mudahan kita semua diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah dan memiliki bekal terbaik untuk pulang. Ya teman-teman ya. Jadi bagaimana caranya ya husnul khotimah insya Allah, dan yang pastinya harus cerdas sebagai seorang beriman. Cerdasnya apa? Ingat mati dan mempersiapkan kematiannya. Oke, baik. Next. Ya teman-teman, inilah tempat tinggal kita, persinggahan kita. Ya teman-teman, 2 kali 1. Penting semua kita memiliki amal jariah ya. Kita semua semakin dekat masuk ke alam kubur. Bulan lalu saya 2 kali mengantarkan ke pemakaman ya. Yang satu karena COVID, yang satu bukan ya teman-teman ya. Jadi ya sudah kita lihat saja, yaitu bakalan artinya persinggahan pertama kita ya menuju dunia akhirat ya untuk kelanjutannya. Takut nggak teman-teman? Ya, takut atau nggak takut itu nggak usah takut teman-teman ya. Takut itu karena kita mungkin belum punya bekal yang cukup. Ya, baik next. Ya teman-teman, eh, keinginan terbesar orang yang telah wafat ya sebenarnya bukan sholat, bukan berhaji, bukan berzakat, gitu ya. Lalu dia berkata, "Ya Tuhanku, sekiranya Engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku dapat bersedekah. Dalam hal ini wakaf. Dan aku termasuk orang-orang yang soleh." Jadi teman-teman, orang yang sudah wafat itu pengen lagi dibangkitkan, pengen lagi dibangunkan, pengen lagi dihidupkan lagi. Buat apa? Buat wakaf aja. Kalau sholat dia harus ambil mukena, wudhu dan sebagainya. Tapi kalau berwakaf, ketika dia ingat punya harta di mana, dia hanya lafazkan saja, ikrarkan saja. Saya punya harta di sini, tolong wakafkan gini-gini nih. Selesai, diwasiatkan, itu bisa. Gitu. Dan aku akan termasuk orang-orang yang soleh. Jadi relate ya teman-teman, sedekah wakaf berkorelasi dengan orang-orang yang soleh. Begitupun dengan kita dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabat. Nanti kita bahas di belakang. Dari Quran Surat Al-Munafikun ayat 10. Iya, Hani radhiyallahu anhu menceritakan bahwa kebiasaan Utsman, jadi Utsman ketika berhenti di setiap pemakaman, beliau menangis sampai membasahi janggutnya. Saking saking seduh-seduhnya janggutnya sampai sampai basah gitu ya. Padahal seringkali ya dia itu diceritakan antara surga dan neraka. Tapi kenapa ngelihat kuburan nangisnya lebih lebih kencang ya?
Kata Utsman, sungguh Rasulullah bersabda, sesungguhnya kubur itu adalah persinggahan pertama dari persinggahan-persinggahan akhirat. Bila seseorang selamat dari keburukannya, maka yang setelahnya lebih mudah darinya. Bila seseorang tidak selamat dari keburukannya, maka setelahnya lebih berat. Jadi ketika pertama kali kejadian di alam kubur itu sangat menakutkan. Bagaimana gambaran dalam kubur itu sangat menakutkan. Ya teman-teman ya. Aku tidak melihat suatu pemandangan yang lebih menakutkan daripada kubur. Ya Allah. Jadi kalau COVID itu ancaman musibah yang baru ada setahun, satu dua tahun ini, ya teman-teman. Berita kubur ini dari Utsman dalam hadis ini sudah ada. Lebih menakutkan ini teman-teman. Ya, lebih menakutkan ini teman-teman daripada COVID. Ya, baik next. Saat di alam kubur, ya jadi kita masuk nih ceritanya Utsman, ya, kemudian pengen balik lagi, ya kan orang yang meninggal pengen balik lagi, hidup lagi untuk berwakaf. Nah ini, Rasulullah SAW bersabda, jika seorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali 3 perkara. Pasti teman-teman sering dong ya membaca hadis riwayat Muslim ini. Yang pertama sedekah jariah wakaf. Kenapa dia pertama nanti kita bahas, makanya menjadi suatu pembahasan yang luar biasa ya teman-teman menurut saya wakaf ini. Kemudian ilmu yang dimanfaatkan atau doa anak soleh. Bersyukur teman-teman yang sudah dikaruniai berkeluarga dan dikaruniai anak-anak, tapi teman-teman tidak boleh berbesar hati dan berbangga bahwa anak-anak itu semua titipan. Keimanan-keimanan kita dan kesalehan kita itu tidak dapat diwariskan ke anak. Karena kesalehan dan keimanan adalah hidayahnya Allah. Ya, adalah hak prerogatif Allah. Usia anak-anak kita belum tentu lebih panjang dari kita. Jadi jangan kegeeran dulu kita didoakan sama anak-anak, teman-teman. Ya, ibu saya meninggal di usia 36 dan nenek saya meninggal di usia 80. Artinya nenek saya tidak mendapat doa dari ibu saya setelah meninggal. Ya, seperti itu teman-teman. Kemudian ilmu yang dimanfaatkan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan sekarang merupakan bagian dari ilmu saya ya, amalan saya yang bisa nantinya dipakai, diterapkan sama teman-teman yang mendengarkan, kemudian teman-teman menjalankan dan kemudian men-share-kan lagi. Nah, itu syaratnya ya. Syarat sekarang teman-teman lihat, teman-teman punya ilmu tidak, punya murid tidak, muridnya menjalankan atau tidak, dan seterusnya. Ya. Nah, kemungkinan yang paling besar yang bisa kita lakukan, yang bisa kita amalkan adalah sedekah jariah. Siapapun bisa. Siapapun bisa. Tidak mesti orang yang berilmu. Tidak mesti harus seorang anak yang soleh. Jadi kita bisa bersedekah jariah. Jadi sedekah itu juga ada ilmunya teman-teman ya. Bagaimana Allah sudah memberikan sel-sel pahala sedekah. Nah kita tinggal milih nih. Ada yang dilipat gandakan, ada yang hitungannya 1, ada yang hitungannya 10, ada yang hitungannya ratusan, ada yang berjalan terus mengalir. Mengalir jariah itu artinya terus menerus, tidak terputus dan terus mengalir. Tuh. Sekarang tinggal kita lebih cerdas yang mana? Mau pilih yang berkali-kali lipat atau yang terus mengalir. Oke ya. Baik, next. Amal jariah berupa wakaf adalah bekal yang sangat dibutuhkan nanti ketika seseorang setelah meninggal dunia. Ya, jadi wakaf ini, Mbak, saya mau nanti kalau saya wakaf sekarang berarti ada nih pertanyaannya seperti ini saya sering. Berarti kalau kita sudah meninggal kita nggak tahu dong wakaf kita itu benar-benar dipakai atau enggak, atau diberdayakan atau tidak, ya. Benar-benar apa namanya ditegakkan atau tidak itu wakafnya dipergunakan nggak? Kata Pak Ustadz, ya seperti itu. Jangan jangan sedih ya. Nanti ketika di hari akhir semua dipertontonkan, semua dipersaksikan apa yang sudah kita pernah perbuat ketika kita masih hidup. Ya, yaitu apa? Lafaz ikrar wakaf itu. Gitu. Wakafnya bekerja pahalanya setelah kita wafat. Sementara amalan lain terputus, sholat kita udah nggak bisa, ya sedekah yang biasa kita nggak bisa, ya. Yang ini, wakaf ini akan terus memperberat amal timbangan kita, teman-teman. Terus menerus, terus menerus, ya. Yang dilakukan ketika kita masih hidup. Ingat, ketika kita berikrar,
rukun wakafnya ada, maka di saat itu, saat kita meninggal semuanya akan berjalan. Ya, seperti mesin, auto, pilot pahala, yaitu apa? Ya ini wakaf teman-teman ya. Oke, next. Berapa lama sih teman-teman kira-kira hidup di dunia? Tadi ya, standarnya Rasulullah aja usianya 60-an ya. 63 tahun teman-teman ya. Berapa lama ya. Semua ini hanya sementara. Mobil ada lebih dari satu, yang buat ke pasar, yang buat ngantar anak sekolah, yang buat ketemu, teman kerja, kolega, ya. Kemudian followers banyak, influencer banyak, tanah, kemudian surat tanah banyak, ya, berhektar-hektar, Masya Allah, ya. Umur umatku, kata Rasulullah, ya, antara 60 sampai 70, dan sedikit mereka yang melebihi itu. Ya, jadi ya antara 60 sampai 70. Ada yang lebih? Ada memang, ya. Ada yang kurang? Banyak dari 60 tahun. Ya, semoga kita semua disehatkan, ya, dipanjangkan umur dan dengan amalan terbaik serta bermanfaat. Jadi itu doanya teman-teman ya. Percuma kalau panjang umur tapi tidak sehat, ya. Percuma juga kalau panjang umur tapi tidak manfaat, ya. Oke, teman-teman silakan. Boleh next. Teman-teman, ini saya sambil menasehati diri sendiri ya teman-teman ya. Saya bukan ini, jadi sama-sama saya menasehati diri saya sendiri, setiap syiar saya mengingati diri saya sendiri. Tas branded, ibu-ibu, ya, ayo kita lihat tas etalasenya, ya, begitu rapi, ya. Yang buat arisan beda, yang buat ke sekolah beda, yang buat kerja beda, ya, sampai tasnya aja ada sertifikat. Nah, ya, deposito logam mulia, mobil, rumah, dan sebagainya. Teman-teman, semuanya akan pindah pemilikan teman-teman, ya. Semuanya akan pindah ke kepemilikan teman-teman, ya. Nggak ada yang abadi. Oke, next. Nah, berapa lama sih hidup di akhirat? Kalau tadi kehidupan di dunia itu seperti kita seorang pengendara yang istirahat di pepohonan teteduhan, kemudian dia pergi dan meninggalkannya, melanjutkan perjalanan. Nah, pohon itu ibarat itu dunia, teman-teman. Ya, mereka kekal di dalamnya akhirat ini. Itu dunia seperti itu, teman-teman, seperti pohon. Tapi bagaimana dengan akhirat? Mereka kekal di dalamnya, teman-teman. Itulah kemenangan yang besar. Ya, jadi siapa yang kekal? Nah, kekal tak berujung. Kira-kira mau senang atau mau sedih, teman-teman? Kira-kira mau bahagia atau mau sengsara, teman-teman? Jadi kalau teman-teman merasa di dunia sedih, ya, kemudian merasa susah terus, misalkan mendapat ujian terus, gitu bertubi-tubi, ngedrop dan sebagainya, tenang teman-teman, cuma sementara. Ya karena memang dunia tempatnya ujian, ya. Nanti selesai ujian baru, mau selesai ujiannya, nanti malaikat Israilnya datang ya teman-teman kalau mau selesai ujiannya, ya. Sesungguhnya orang-orang yang berdosa kekal di dalam azab neraka jahanam, ya. Tidak diringankan azab itu dari mereka dan mereka di dalamnya berputus asa. Putus asanya sepanjang itu, sepanjang di akhirat karena berdosa. Lalu apa yang mesti kita lakukan? Ya. Jadi ancaman, bukan ancaman ya, Al-Quran itu kan sebenarnya adalah mengingatkan kita. Ya, kalau pemerintah memperingatkan PPKM, COVID, masker, multivitamin, vaksin. Nah, Al-Quran sudah memberikan kabar gembira, sekaligus kabar berita yang buruk, sekaligus ancaman. Nggak apa-apa, ya. Jangan sampai, kan ini sudah saya beritahukan, kata Allah dari dulu, kenapa kita tidak mendengar dan kita tidak taat. Oke, baik, next. Ya, ini gambaran dunia. Jadi Rasulullah seringkali ada beberapa hadis yang mengisyaratkan dunia itu seperti itu. Seperti tempat persinggahan, ya kan? Seperti juga, nah kalau di lautan, ya demi Allah, tidaklah dunia dibandingkan akhirat kecuali seperti seorang jika mencelupkan jarinya ke laut. Jari kita yang apa yang tersisa di jarinya, tetesan itu, kadang-kadang bahkan tidak ada yang menetes, teman-teman. Ya udah seperti itu aja. Maka ketika dikeluarkan dari laut, yang menetes itu, yang menempel itu, itulah yang ukuran dunia yang sebenarnya. Jadi sangat kecil nggak teman-teman?
sangat kecil. Lebih kecil dari debu kita teman-teman ya, kehidupan di dunia ini. Lalu apalah kita teman-teman ya? Apa yang harus kita persiapkan? Baik, next. Dunia adalah ladang akhirat ya. Apabila seorang tidak menanam di dalamnya, maka sungguh ia telah merugi untuk akhiratnya. Ini kata Syekh Ibnu Utsaimin ya, teman-teman. Jadi saatnya bercocok tanam, menabur benih kebaikan ya, nanti panennya ketika di akhirat. Wajar nggak teman-teman kalau kita udah ada yang pernah berkebun belum? Saya udah ya, gitu. Berkebun dari pagi sampai siang aja, sampai zuhur aja itu keringetan, capek. Sorenya saya teler ya, tepar ya, apa karena nggak biasa berkebun gitu ya. Nah itu berladang itu seperti itu ya. Sedangkan kita harus setiap hari nih berladang ya kata Allah di dunia ya, capek, berpeluh-peluh, susah-susah, sedih-sedih, dibaperin, dicuekin sama orang ya, gitu. Jadi ya tenang aja, panennya itu di akhirat. Boleh next? Umar bin Khattab berkata, "Hisaplah dirimu sebelum engkau dihisap. Seberapa banyak bekal yang telah disiapkan, seberapa banyak dosa yang telah dilakukan." Ya, ngeri teman saya, ngeri, ngeri teman-temannya saya kalau udah bicara masalah dosa, ya. Jangankan dosa besar, dosa yang tidak terlihat. Dosa yang terlihat, dosa yang tidak terlihat saja, mungkin yang tidak kita sadari itu banyak sekali teman-teman. Ya, banyak nggak teman-teman? Dari pagi ya kan, ketemu tetangga lagi nyapu, lihat di seberang, dia kok nggak ngeliatinnya padahal saya udah senyum gitu ya. Mungkin siapa tahu tetangga kita nggak ngeliat kita, ya nggak ngeh kita ada di balik pagar gitu. Kita WA kasih salam sama saudara ataupun teman kita, mau ada perlu apa, padahal lagi online tapi nggak dibales. Baper nggak teman-teman? Baper. Terus kita berzon-zon, berprasangka, jangan-jangan jangan-jangan dia nggak mau balas ini saya lagi segala macam. Ya begitulah teman-teman ya. Padahal mungkin dia lagi sibuk ya. Memang menjaga hati untuk selalu berprasangka baik itu sulit ya teman-teman. Nah itulah timbangan amal kita yang kecil-kecil saja seperti itu banyak sekali, apalagi timbangan dosa yang besar. Oke, boleh next. Ya kata ulama, dunia adalah ladang akhirat dan sebaik-baik bibitnya adalah wakaf, teman-teman. Ya. Kenapa bisa begitu? Mari kita bahas. Apa itu wakaf? Ya. Wakaf adalah menyerahkan sebagian harta benda, teman-teman. Ya, jadi harta benda untuk dimanfaatkan selamanya atau dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna untuk keperluan ibadah atau kemaslahatan umum menurut syariah. Wakaf merupakan penyerahan harta untuk Allah. Nah, teman-teman, harta untuk Allah. Teman-teman kalau pernah sedekah untuk anak yatim, atau nggak usah jauh-jauh deh, ngasih uang untuk anak kita. Bagaimana wajah anak kita? Ngasih hadiah, barang hadiah ulang tahun, nggak mesti ulang tahun deh, hal kecil saja buat anak kita, ngasih oleh-oleh, kasih beng-beng, ya kasih coklat sepulang kita kerja. Itu sudah berbinar-binar. Apalagi untuk Allah, padahal Allah tidak perlu itu harta kita. Ya. Itu untuk Allah, teman-teman. Ya. Berarti mesti yang terbaik nggak, teman-teman? Harus yang terbaik ya, teman-teman ya. Yang dimanfaatkan untuk kepentingan umat. Hartanya untuk Allah, tapi kepentingannya untuk umat. Disitulah letak pentingnya wakaf, teman-teman. Ya, jadi kita sudah menyerahkan kepemilikan, padahal harta kita adalah titipan Allah. Ya, kita serahin lagi nih, hadiahkan lagi nih ke Allah. Tapi kepentingannya dimaksud untuk kepentingan umat. Masya Allah. Oke, next. Nah, apa itu wakaf? Ini ada beberapa istilah-istilah dalam wakaf ya teman-teman ya. Jadi ada rukun wakaf, yaitu wakif, orang yang berwakaf. Ya, alhamdulillah teman-teman, beberapa orang yang hadir pada saat ini sudah menjadi wakif ya, dan semoga teman-teman yang hadir pun juga nantinya berniat untuk memiliki wakaf dan disebut dengan wakif. Harusnya maukuf ini ya, adalah, mohon maaf, adalah harta yang diwakafkan. Ya, yang adalah harta di yang diwakafkan. Darwin, websitenya kok lokasi dealernya kayak begini, nggak ada plat kosong. Iya, boleh di mute, mohon bantuannya.
Oke, mauquf alai adalah pihak penerima manfaat harta. Jadi harus ada yang penerima manfaat yang diwakafkan ya teman-teman. Nazir adalah lembaga pengelola harta wakaf dan ini harus profesional teman-teman. Ya supaya apa? Supaya amanah, supaya benar-benar dimanfaatkan. Ya. Yang terakhir adalah ikrar wakaf atau sigot ya. Jadi kita harus mengikrarkan wakaf kita, pernyataan wakaf dengan lisan atau tulisan dengan isyarat yang dapat difahami. Next. Ya, bagaimana sih kekuatan wakaf dalam sejarah Islam, teman-teman? Ya, Rasulullah nyontohin nggak ya? Pastinya teman-teman ya, kita nggak akan lah sampai detik ini ada wakaf kalau Rasulullah tidak mencontohkan. Apapun yang Rasulullah lakukan, apapun yang Rasulullah diamkan, ya katakan itu adalah suatu sunnah. Ya, jadi Rasulullah pertama kali berwakaf itu dengan di Madinah teman-teman, di Madinah dengan membeli tanah dari anak yatim, ya kemudian dibangun masjid terbesar di dunia yaitu kita sebut yang sekarang dikenal dengan Masjid Nabawi. Ya, barang siapa yang sholat di sini sama halnya seperti kita sholat pahalanya 1000 sholat di masjid lainnya. Masya Allah. Mudah-mudahan yang belum ke sana disegerakan ya untuk ke sana ya teman-teman ya. Pasti kalau umroh kita entah itu ke Mekah dulu atau ke Madinah dulu dan siapa saja yang sudah pernah ke sana insya Allah dipanggil kembali bersama orang-orang tercinta ya teman-teman ya. Amin ya rabbal alamin. Boleh next. Nah ini ada Masjid Kuba juga. Ini juga adalah wakaf ya Rasulullah pada tahun 1 Hijriah sampai sekarang 1443 masih ada teman-teman. Ya, masjid ini kalau misalnya kita sholat di sini sama seperti halnya sholat sama seperti ibadah pahalanya ibadah umroh. Insya Allah ya teman-teman ya. Boleh next. Nah, kalau itu Rasulullah, apakah sahabat juga melakukan? Ada nggak ya contohnya sahabat nih? Banyak banget teman-teman, banyak sekali ya sahabat-sahabat. Jadi sebagian besar sahabat bahkan hampir semuanya sahabat itu memiliki wakaf. Ada wakaf kebun kurma Umar bin Khattab di Khaybar ya. Ada lagi kemudian boleh next. Wakaf sumur raumah di Madinah Utsman bin Affan yang dia beli dari orang Yahudi ya teman-temannya supaya masyarakat itu bisa memakai tanpa harus membeli air ya. Inilah makanya pahalanya terus-menerus ya. Baik, next. Nah, contoh nyata kekuatan wakaf dalam sejarah Islam. Kalau tadi Rasul, kemudian sahabat, kemudian sekarang sampai detik ini ada nggak sih yang melakukan wakaf gitu ya? Sampai ratusan bahkan ribuan tahun ada wakaf rumah sakit zaman Khilafah Umayyah. Ya Umayyah. Ya, ini juga ada contohnya wakaf zaman Khalifah Umayyah, ya, teman-teman ya. Jadi wakaf rumah sakit. Kalau sekarang ada juga tuh rumah sakit ya banyak yang diwakafkan seperti yang dilakukan oleh Dompet Duafa juga seperti itu. Oke, next. Nah, Mas Wakaf Jami Al-Azhar di Kairo, Mesir, teman-teman. Ya, ini sudah Al-Azhar ini sudah berdiri 1000 tahun lebih, teman-teman ya. Nah, mereka Al-Azhar ini besar dari mana? Dari wakaf, ya, dari wakaf, teman-teman. Ya, sampai masih ada sampai saat ini untuk dunia pendidikan juga ya. Oke, next. Wakaf Universitas Al-Azhar di Mesir. Ternyata universitas ini yang melahirkan para dai-dai dan para ilmuwan-ilmuwan cendekiawan muslim eh, ini adalah hasil hasil wakaf teman-teman. Ya berdiri pada tahun 970 Masehi. Bayangkan 970 Iya, Masehi. benar. Ya. Jadi udah lama belum? Udah lama gitu loh. Ilmu mereka terpakai sangat terpakai sampai hingga hari ini. Ya. Wakafnya pasti akan terus mengalir teman-teman. Baik, next. Nah, wakaf Raja Abdul Aziz pun ini juga mewakafkan apa? Menara Zamzam. Kalau di depan Masjidil Haram ada Menara Zamzam yang sangat tinggi dan sangat megah itu, terletak di dekat Masjidil Haram itu merupakan wakaf dari Raja Abdul Aziz. Dikelola secara produktif yang keuntungannya itu diperuntukkan untuk mengelola Masjidil Haram. Jadi untuk operasional Masjidil Haram. Luar biasa ya, King Abdul Aziz ini. Ya. Oke, next. Nah, ini adalah wakaf Baitul Asyi oleh Syekh Bugak Al-Asyi. Nah, namanya
susah ya, tapi ternyata beliau adalah orang asli Indonesia, teman-teman. Asli asli Aceh. Ya, Syekh Bugak Al-Asy ini ya dia mewakafkan tanah di Mekah menjadi hotel, ya. Sehingga jemaah haji asal Aceh, jadi hasil keuntungan dari pengelolaan hotel di Mekah tadi, dia keuntungannya untuk memberikan uang saku bagi warga Aceh yang akan berangkat haji. Masya Allah ya, dikasih uang saku teman-teman ya, Masya Allah ya. Itulah, jadi ada pemberdayaan produktif ya dalam pengelolaannya. Oke, next. Sebagian emas yang digunakan untuk membangun Api Tugu Monas Jakarta merupakan wakaf dari Teku Markam. Ada yang baru tahu nggak? Saya sudah pernah baca, tapi di sini saya ditegaskan lagi ya teman-teman ya. Jadi emas ya, bayangin wakafnya wakaf emas loh teman-teman ya. Berdiri nggak sampai sekarang emasnya tugu itu? Berdiri ya, Masya Allah. Juga nih ya, Pak Hartono mewakafkan tanahnya seluas 5.000 meter persegi yang diikrarkan untuk pembangunan stadion olahraga. Ya, jadi itu adalah tanahnya ada tanah wakaf. Gedung sidang paripurna DPR dibangun di atas tanah para pendiri Pondok Darun Najah. Tuh, teman-teman ya. Untuk kepentingan kepentingan umat ya. Aduh, merinding saya ya, bisa berwakaf. Bisa berwakaf banyak ya. Jadi berwakaf 1 juta, 2 juta, 5 juta, 10 juta itu biasa ya teman-teman, tapi kalau ratusan juta, miliaran, triliunan itu Masya Allah. Kita bisa nggak ya seperti itu? Itu pertanyaannya. Pasti bisa teman-teman ya. Saya doakan pasti bisa. Apakah Anda mau mendapatkan kemuliaan? Teman-teman mau nggak sih? Kalau tadi saya sudah bahas wakaf, kemudian Rasul, sahabat, kemudian ada orang-orang juga yang lainnya berwakaf hingga hari ini, ya hingga hari ini. Sekarang saya tanya, mau nggak kita, diri kita sendiri ya, untuk berwakaf, ya, untuk berwakaf. Pertanyaannya bukan bisa nggak ya, tapi mau dulu. Mau nggak teman-teman untuk punya wakaf? Ya, saya mau. Boleh diketik. Ya, ketika teman-teman menegaskan di hati ya, iya saya mau. Atau ketik nih, bisa lisan, bisa di hati ya, bisa tulisan, saya mau. Ya, maka Allah akan catatkan dan akan mampukan nantinya ke depannya. Amin, amin ya robbal alamin. Oke, next. Iya, Mbak Mega, insya Allah nanti akan berwakaf. Ya, amin. Kalau ada uang di rekening, nah, deposito, baik itu deposito ataupun rekening teman-teman, punya nggak 500 juta? Ada nggak 500 juta? Kalau ada, pertanyaan adalah, kalau ada ya teman-teman ya, kalau ada, mau nggak diwakafkan untuk dakwah dan pendidikan saat ini juga, yang 500 juta? Siapa yang punya? Enggak kok, nggak diminta ya. Saya sih belum punya, kalau aset mungkin ada, tapi kalau uang di rekening cash, itu saya nggak punya, ya, tapi kalau berbentuk aset saya nggak saya punya. Tapi yang nggak buat wakaf juga semuanya, betul nggak teman-teman? Ya. Ya, tapi siapa tahu kalau teman-teman ada yang mau berwakaf, boleh sama Afi aja ya, hubungi Afi saat ini juga ya, boleh. "Mbak, saya punya 500 juta, saya mau wakaf." Boleh sama saya, ya, nanti saya hubungkan ke nazirnya. Oke, next. Kalau mau wakaf, tadi kan pertanyaan kan mau ya, mau atau tidak? Ya maulah gitu ya. Kalau mau wakaf 500 juta dan uangnya belum ada, kayak saya, berarti harus nabung dulu dong, baru bisa diwakafin. Betul nggak teman-teman? Nabung dulu ya, kayak mau umroh sama haji ya. Umroh juga sekarang ada yang dicicil ya. Haji ada nggak? Ada, nabung dulu ya kan, boleh berapa aja nabung, nanti kalau sudah dapat 25 juta, 30 baru boleh dibelikan kursi, ya teman-teman ya seperti itu. Boleh nggak? Boleh gitu. Nabung dulu ya untuk wakaf ya. Mau nggak? Mau nggak nabung buat wakaf? Kebutuhan saya masih banyak Mbak, anak-anak masih sekolah, PPKM, bisnis saya masih macet ya. Jadi saya masih menahan dulu ya, bukan berarti saya nggak punya uang. Itu banyak sekali teman-teman ya, jawabannya seperti itu. Oke, next. Nah, teman-teman, ada 2 cara berwakaf. Kalau teman-teman mau berwakaf contohnya sebesar 500 juta. Besar nggak sih teman-teman 500 juta? Buat saya pribadi itu besar sekali.
500 juta. Cara pertama adalah teman-teman menyisihkan, mengumpulkan uang per bulannya 1 juta. 1 juta, bulan kedua 1 juta, bulan ketiga 3 juta, dan seterusnya. Ya, sampai berapa teman-teman? Sampai bulan ke 500. 500 bulan itu artinya 41 tahun 6 bulan, 41 tahun setengah, teman-teman. Berarti kalau usia sekarang saya 43, berarti di usia 45-an, 44, 45-an, saya baru terkumpul punya 500 juta. Pertanyaannya, yakin umurnya sampai 84 tahun, Vi? Ya, sekarang aja udah kerasa nih pegel-pegel, encok-encok ya, olahraga berat dikit, angkat-angkat dikit udah sakit-sakit badan ya. Tapi siapa tahu umurnya sampai 84, wallahu a'lam bishawab. Ya, yang penting saya kan udah niat. Oke, itu cara biasa teman-teman, menyisihkan 1 juta per bulan. Boleh next? Kalau kita nggak bisa menjamin usia kita sampai 40 tahun lagi, maka merencanakan wakaf dengan mudah melalui Quantum Wakaf. Nah, program ini Quantum Wakaf yaitu mengikuti program Repo Syariah Alisya, teman-teman. Caranya gimana? Sama teman-teman. Tadi kita gambarannya 500 juta ya. Kita mau berwakaf 500 juta. Maka bulan pertama kita setor mengalokasi dana 1 juta. Ketika sudah kita berikrar di bulan pertama 1 juta, maka kita sudah merencanakan wakaf senilai 500 juta dan langsung bisa memilih nazir-nazir pengelola wakaf sesuai dengan kehendak kita, teman-teman. Nah, ini ada beberapa nazir yang sudah bermitra dengan kita. Ya, nanti bisa dijelaskan kembali lebih detailnya oleh yang mengundang ya, teman-teman ya. Jadi dengan pertama kali kita mengikuti program ini, berikrar ya, akad, maka kita sudah membentuk dana wakaf itu 500 juta rupiah. Boleh next? Nah, dengan mengikuti program Repo Syariah ini, maka bulan pertama kita setor 1 juta. Bulan kedua 1 juta. Bulan ketiga 1 juta. Tidak ada angin, tidak ada hujan, teman-teman. Ya, nggak ada sakit juga, nggak kena COVID juga. Ya, tiba-tiba lagi bobo, ya, si bapak ini dipanggil, selesai ya amanahnya di dunia ya sudah. Kira-kira dia bisa ngelanjutin lagi nggak, teman-teman? Nggak bisa. Nggak bisa nyisihin lagi pastinya. Ya, selesai sudah, buku tabungannya tutup semuanya. Kalau sudah wafat. Tapi kita ataupun si orang tersebut yang meninggal dunia masih tetap bisa berwakaf sebesar 500 juta, teman-teman. Ya. Oke, next. Nah, ini adalah beberapa nazir wakaf kita yang bermitra dengan kita, yaitu salah satunya, salah 8-nya, ini berapa? 9 ya. Dan akan bertambah lagi ya teman-teman nazir-nazir yang kami percayakan untuk bermitra, yang pastinya mereka adalah nazir wakaf yang profesional dalam pengelolaannya. Dompet Duafa, pasti sering dengar dong ya, Dompet Duafa. Itu ada rumah sakit untuk khusus Duafa di Parung Bogor dan sekarang masih berjalan. Iwakaf, Iwakaf itu inisiatif wakaf. Ya Kesma itu biasanya dia mendirikan masjid-masjid di pesisir, ya kan, pemberdayaan masyarakat juga seperti itu. Wakaf Al-Azhar biasanya concern di dunia pendidikan, Wakaf Ikadi, Kampung Maghfirah, dunia dakwah dan pendidikan biasanya di sana. Rumah wakaf untuk pendidikan, kemudian Badan Wakaf Mandiri, ya seperti itu teman-teman. Ini ada beberapa nazir. Bagaimana kalau mau menunjuk nazir yang lain? Boleh teman-teman, nanti bisa dikonsultasikan. Misalkan teman-teman punya yayasan atau berada di lembaga tertentu, boleh teman-teman untuk diwakafkan ke yayasan tersebut. Wakif kami banyak yang seperti itu. Oke, program wakaf Dompet Duafa. Nah, ini rumah sakit ya teman-teman ya, rumah sehat terpadu namanya di Parung Bogor. Ada wakaf Masjid Smart. Kemudian wakaf Al-Azhar juga seperti itu, menyiapkan para dai dan bergerak di bidang pendidikan ya, terutama kalau Al-Azhar. Oke, next. Kita percepat saja, ini program wakaf rumah wakaf ya, dunia sekolah. Kemudian wakaf iwakaf, ya tadi saya bilang dia sumur ya, sumur air sumur untuk wakaf air sumur. Kemudian wakaf ikadi juga seperti itu, membangunkan masjid-masjid ya, jangan sampai kita berwakaf tanah tapi nggak bisa diriin masjid. Jangan sampai masjidnya udah berdiri tapi nggak punya jamaah.
nggak ada yang imamin, nggak ada yang azan, ya jangan sampai. Nah, bisa nih teman-teman, bisa dipilihkan oleh wakaf IKD untuk mendirikan masjid di sana, yang memang di tempat yang membutuhkan. Oke, next, boleh. Wakaf Yakasma ya pernah juga kita dipanggil dan presentasi ya memberikan penerangan pada kami bahwa wakaf Yakasma biasanya adanya di pesisir ya untuk pemberdayaan umat seperti itu. Perguruan tinggi juga ya sedang membangun sekolah. Oke, wakaf mandiri juga seperti itu ya untuk pendidikan santri ya, tahfiz. Boleh next. Nah, apa saja keistimewaannya program kuantum wakaf ini, teman-teman? Ya, yang pertama, tenang dan tawakal. Ya, teman-teman, kita kan mau mengadakan perjalanan destinasi yang teramat panjang, ya, yang selamanya nggak akan pernah berhenti ya, teman-teman ya. Kalau saya ke rumah Mbak Yayang aja di Bogor, saya harus isi e-tol, isi bensin, perbekalan makanan di mobil kalau tahu kalau macet, karena saya selalu pasti bawa anak. Kemudian saya harus bawa oleh-oleh buat Mbak Yayang, kayak gitu ya. Dan nanti di sana siapa tahu kita mau makan lagi. Jadi perbekalannya aja untuk bepergian sehari saja kita banyak teman-teman. Mau pulang kampung, ya, mau pulang kampung. Nah, Mbak Intan nih yang suka touring, tahu banget dia tuh ya kalau mau touring tuh kayak apa perlengkapannya. Karena saya dulu juga suka touring gitu ya. Waduh, luar biasa. Mulai dari ice box ya, cool box tuh yang di dalam minuman dingin, kemudian apalah frozen food yang bisa dimasak di tengah jalan, bikin tenda. Saya tahu banget touring yang keliling Jawa sama Bali, misalkannya tuh Mbak Intan suka touring gitu ya. Itu perlengkapannya luar biasa. Apalagi kita yang mau ke destinasi kampung akhirat, pulang kampung ketemu Allah. Persiapannya gimana teman-teman? Harus banyak nggak? Sangat. Ya, kalau kita sudah punya wakaf, amalan yang tidak terputus terus-menerus amalannya, timbangan amalan kita kalau bisa luber itu, ya teman-teman ya, nggak akan pernah tertamu lagi dari wakaf. Tenang nggak teman-teman? Ya. Tahun 2018 rumah saya kebakaran. Saya dapat disayang sama Allah, dapat cobaan, rumah saya kebakaran. Sampai detik ini saya belum beli rumah lagi teman-teman. Jadi jangan sedih hati teman-teman kalau yang rumahnya masih sewa atau belum punya rumah sendiri. Tapi saya pastikan sama anak-anak saya tenang. Umi sudah beli kafling di surga dengan wakaf. Ya, tenang nggak saya? Tenang. Karena rumah nanti di surga itu saya mau tempat tinggal buat keluarga saya. Ya teman-teman ya. Saya selalu terharu kalau ingat apa uh, bisa berwakaf ya teman-teman. Saya tenang. Dipanggil kapanpun sama Allah, saya bilang tenang aja kak, gitu ke anak saya. Nggak apa-apa kita nggak punya rumah, tapi kita sudah punya pesan kafling dan rumah di surga. Amin, amin ya robbal alamin. Yaitu dengan apa? Dengan wakaf ya teman-teman ya. Pastinya kita juga mau ya bahwa kita sekeluarga untuk tinggal bersama-sama kita di sana. Oke, next. Nah, yang kedua adalah ringan dan optimal. Kenapa disebut ringan? Ya, karena bisa dicicil teman-teman sejak sekarang. Walaupun usianya sudah masih milenial sih ya. Jadi nggak ada kata yang terlambat teman-teman. Ya karena kita tahu, amin amin Mbak Intan, insya Allah. Kita tahu, kita nggak tahu usia kapan ya dipanggil sama Allah. Ya dari sekarang teman-teman, dicicil. Mau berapa? Nanti kita bisa bahas. Boleh sama yang pengundangnya dibahas berapa sih kira-kira yang layak ya. Teman-teman mau bawa bekal berapa nih? Bisa berwakaf dalam jumlah yang besar. Ya ratusan bahkan miliaran dengan cicilan ataupun dengan menyisihkan uang yang ringan ya. Saya tidak bilang sedikit. Ringannya saya mungkin 10.000, ringannya teman-teman mungkin 20.000 ya. Oke, yang ketiga, ta'awun dan berjamaah. Teman-teman, wakaf ini dihimpun dari dana tabaru. Jadi jangan khawatir teman-teman. Ya kok bisa sih 500 juta, 500 ya mau nanti 500.000 atau berapapun kita bisa berwakaf 500 juta 1 miliar. Kok bisa? Iya karena itu dibentuk dari dana tabaru teman-teman. Akadnya adalah akad dana tabaru yang nilai wakafnya bisa diniatkan pahalanya untuk sekeluarga. Bisa orang tua, bisa mertua, ya kakak, adik, suami, istri, anak-anak semuanya. Boleh diniatkan pahalanya untuk semuanya teman-teman. Indah nggak teman-teman? Ya, indah banget. Gitu ya. Oke, next.
Yang keempat, amanah dan berkah. Ya, kenapa amanah? Karena kita menunjuk dan berpartner dengan nazir wakaf yang terpercaya. Ya, terpercaya. Al-Azhar, Dompet Duafa, semuanya terpercaya. Ya, yang di sana mereka programnya bermanfaat untuk umat, seperti dakwah, pesantren, masjid, rumah sakit, sumur wakaf, dan sebagainya. Ya, dan itu produktif pastinya. Sehingga pastinya uang wakaf kita akan diberdayakan secara optimal, teman-teman. Oke, next. Yang kelima, cinta dan tanggung jawab. Selain wakaf, program Kuantum Wakaf ini juga memberikan nilai warisan dalam jumlah yang sangat besar untuk ahli waris yang ditinggalkan. Ini sama seperti kisah sahabat Rasulullah yang ketika mereka sahabat mau mewakafkan keseluruhan hartanya, Rasulullah melarang, jangan semuanya. Tinggalkan sebagian itu untuk keluarga kamu. Ya. Jadi jangan sampai teman-teman kita punya harta, ya, punya harta, baik itu sedikit atau banyak, kita berwakaf bisa miliaran, tapi anak istri yang ditinggalkan, suami atau segala macamnya, yang kita juga kan nggak tahu ya siapa duluan yang akan meninggal, itu memiliki kualitas hidup yang menurun sepeninggalnya kita. Jangan sampai teman-teman, ya, jangan sampai. Makanya kenapa ada hukum faraid, hukum warisan. Yaitu karena setiap muslim itu harus meninggalkan waris, minimal nafkah 1 tahun lamanya. Itu ada di Quran Surat Al-Baqarah 240, teman-teman. Ya, para suami, para istri, tolong ingatkan untuk membuat warisan. Dalam arti bukan berbentuk aset ya teman-teman, tapi uang tunai. Kenapa? Karena dalam masa idah, seorang istri tidak diperkenankan tidak boleh keluar rumah. Tapi token listrik sama uang SPP harus bayar nggak teman-teman? Harus. Beras harus beli nggak teman-teman? Harus beli. Terus harus jual rumah dulu untuk beli beras. Nggak juga kan teman-teman ya? Itu minimal nafkah 1 tahun lamanya. Disiapkan ya teman-teman ya warisannya. Baru kita berwakaf. Kita memperuntukkan harta kita untuk umat, tapi keluarga kita yang ditinggalkan tidak berkecukupan. Itu juga tidak diperbolehkan teman-teman ya. Baik. Jadi ada tanggung jawab kepada keluarga kita. Ini contoh simulasinya teman-teman. Pak Wakif usia 38 ya. Kemudian ikut program Repo 1 juta, 1 juta tadi yang saya ceritakan. Bulan keempat tidak ada angin, tidak ada hujan, tidak sakit pula, lagi tidur itu wafat dipanggil sama Allah. Pak Wakif selesai amanahnya di dunia. Nah, karena Pak Wakif ini sudah membentuk program dari Kuantum Wakaf dan Repo dari Syariah ini, maka beliau ternyata sudah membentuk dari 1 juta yang tadi membentuk uang santunan ataupun 1 miliar. Untuk apa? 550 jutanya untuk waris, untuk istri dan anak-anak, 450 jutanya untuk diwakafkan. Jadi kalau bermitra dengan beberapa nazir kita, bermitra ini, maka maksimal itu 45%. 20% boleh nggak, Vi? Boleh. Ya, jadi ini hanya maksimal. Ya, 10% boleh nggak, Vi? Boleh. Ya, jangan khawatir teman-teman, kami sudah memiliki payung hukum. Ya, dari mana? Emang boleh ya dana tabaruk kayak gini dipergunakan untuk wakaf dan untuk warisan? Sudah ada fatwa dari Dewan Syariah Nasional MUI. Kalau saya berani makan sotomi di condet di gang masjid itu, padahal dia nggak ada sertifikasi halal loh teman-teman. Tapi saya pede banget, ya halal Bismillah aja gitu kan ya, karena enak gitu ya. Apalagi ini ya suatu program yang memang sudah dihalalkan oleh Majelis Ulama Indonesia, yaitu dengan Fatwa nomor 106 tahun 2016. Jadi jangan khawatir teman-teman. Jadi ini boleh teman-teman ya. Oke. Dengan kuantum wakaf, seorang berusia 38 dan menyisihkan 1 juta, maka bisa mewakafkan 450 juta dan memiliki dana waris sebesar 550 juta. Ya. Oke. Jadi selain meninggalkan keluarganya berkecukupan, dia juga sudah memiliki bekal untuk pulang. Ya. Bagaimana caranya berwakaf melalui kuantum wakaf? Yang pertama, tentukan siapa saja yang ingin mendapatkan pahala jariahnya. Ya sebutin teman-teman, orang tua itu sudah pasti teman-teman ya. Bahkan ketika kita sedekah pun, itu kalau bisa diniatkan untuk kedua orang tua. Bisa pasangan, bisa mertua, anak, dan sebagainya. Yang kedua teman-teman, hitung nikmat Allah yang sudah selama ini Allah kasih kepada kita. Ya, keluarga, kesehatan, kita masih bisa berdiri di sini, bisa duduk, bisa mendengarkan thalabul ilmi sekarang, kendaraan, punya pekerjaan yang baik,
Ya, Masya Allah teman-teman ya. Itu priceless, nggak bisa dihargai oleh apapun. Ya, nggak bisa dihargai oleh apapun teman-teman. Ya, wakaf ini adalah bentuk rasa syukur kita sama Allah. Tadi hartanya untuk Allah. Hal yang kecil kebaikan itu untuk Allah dan kebaikan akan kembali ke diri kita sendiri. Oke, next. Yang ketiga, berapa jumlah rupiah yang pantas untuk diwakafkan kepada Allah setiap bulannya? Ya, misalkan setiap anggota keluarga ini misalnya teman-teman ya, misalkan 10 orang, tadi kan sudah ditulis tuh siapa saja pahalanya untuk siapa saja, kemudian anggota keluarga misalkan berempat, suami istri, anak dua, berarti 40.000 ya per hari. Bisa nggak sih Vi kalau misalkan berarti 40.000 ya kali 30 hari 1,2 juta, masih berat juga gitu ya, masih berat. Itu material loh teman-teman ya, hanya berbentuk uang loh teman-teman. Kesehatan teman-teman, anak-anak teman-teman, ya pekerjaan teman-teman, sahabat-sahabat teman-teman, itu semua rezeki Allah yang unlimited ya, nggak terbatasi. Ya, next teman-teman. Boleh hitung lagi. Jadi apa benar nih angka yang tadi itu teman-teman benar-benar ikhlas ya untuk digunakan untuk haknya Allah. Kalau masih berat hati, ya coba dimuhasabah lagi nih, ya kira-kira untuk membawa bekal di akhir. Kalau teman-teman yang tiap tahun punya planning traveling, jangankan itu deh, pada sebelum PPKM saya hampir seminggu sekali atau 2 minggu sekali itu pasti ajak keluarga ya untuk keluar ya. Habisnya berapa? Nggak cukup 200-300 teman-teman. Itu tiap minggu, belum nonton dan sebagainya, belum jajan anak-anak tiap hari. Jajan kita aja lebih dari 10.000 per hari teman-teman, ya. Tapi buat Allah kita masih hitung-hitung. Ini biasanya kalau syiar wakaf kami biasanya mendatangkan para wakif ya teman-teman yang akan memberikan testimoni-testimoni. Saya boleh ya ngasih testimoni ya teman-teman ya. Jadi luar biasa. Setiap hari sepertinya banyak sekali hal-hal yang tidak terduga ya teman-teman ya, rezeki-rezeki yang datang dalam kehidupan saya itu bertubi-tubi teman-teman ya. Rezeki itu bukan cuma materi teman-teman, tapi ketika Allah memudahkan semua urusan kita, nggak dipersulit, itu rezeki yang luar biasa ya, itu rezeki yang luar luar biasa. Berapa kali teman-teman diselamatkan dalam kondisi kehimpitan ya, kesempitan, kemudian kesusahan, kesedihan, berapa kali teman-teman dibahagiakan sama Allah. Itu rezeki loh teman-teman. Ya. Terus teman-teman mau nyisihin 10.000 masih mikir-mikir. Oke, next. Apa saja persyaratan untuk bisa merencanakan wakaf melalui program Antum Wakaf ini? Oke, teman-teman, gampang banget ya teman-teman ya. Cuma ID aja KTP, kemudian data ahli waris. Ya kan kita eh, mau ke surga sama-sama ya teman-teman ya, dan ahli waris ini supaya tidak ada sengketa nantinya dan mengikhlaskan. Ya, terus menyebutkan siapa penerima wakaf, kita menunjuk nazir, dan ada beberapa administrasi yang perlu diurus, serta iuran tabarunya. Boleh silakan menghubungi yang mengundang ya pada hari ini. Oke teman-teman, boleh ikuti saya, boleh membaca slide ini, boleh dalam hati juga, bismillahirrahmanirrahim, dengan niat mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, meneladani Rasulullah SAW dan para sahabat Rasulullah, serta dalam meraih pahala jariah dan tiket surga bersama keluarga saya tercinta. Hari ini saya niatkan untuk mengikuti program Kontum Wakaf. Semoga Allah mudahkan dan meridhoi niat mulia ini. Amin ya Rabbal Alamin. Ya teman-teman, hanya niat baik saja, teman-teman sudah mendapatkan satu pahala kebaikan, apalagi nanti dilaksanakan. Ya, sooner or later ya teman-teman ya, sudah diniatkan. Mudah-mudahan Allah memudahkan untuk segera menyegerakan niat baik ini. Amin. Oke, next. Ada lagi? Ya. Bersama 10 orang, ya ini hadis riwayat Ibnu Wajah. Ya kita harus sering belajar dan mendengar riwayat-riwayat ini ya teman-temannya supaya hati kita lembut ya untuk menerima kebaikan. Bersama 10 orang, aku menemui Nabi SAW, lalu salah seorang di antara kami bertanya, siapa orang yang paling cerdas dan mulia, wahai Rasulullah? Nabi menjawab, orang yang paling banyak mengingat kematian
Ya, alhamdulillah teman-teman, saya hari ini sudah mengingatkan teman-teman tentang kematian dan paling siap menghadapinya. Mereka itulah orang-orang yang cerdas. Mereka pergi dengan membawa kemuliaan dunia dan kehormatan di akhirat. Ya, teman-teman. Masya Allah, ya, alhamdulillah berikut di antara mereka yang sudah menyiapkan bekal akhiratnya. Nah, ini ada Mbak Mila beserta wakifnya. Jadi ibu rumah tangga yang notabene mungkin tidak berpenghasilan, jangan khawatir ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga itu pekerjaan yang sangat mulia. Pahalanya langsung dari Allah. Ya, ibu manajer keluarga, ibu pendidik anak-anak. Ya, sisihkanlah ya, yang biasanya navigator, kalau di sebelah suami nyetir, nah ibu-ibu yang megang ATM dan megang manajerial keuangan keluarga, yuk sisihkan yuk, karena kita sama-sama mau memiliki bahtera ya, memiliki satu pesawat nih barengan ke surga bersama suami, anak-anak, suami istri ya, orang tua dan semuanya. Jadi kenapa tidak ya seorang ibu rumah tangga menyisihkan uang belanjanya. Ya bahasanya seperti itu ya teman-teman ya. Oke, next. Nggak tanggung-tanggung ya teman-teman, jadi ibu ini menyisihkan 30.000 sehari, berarti 900.000 teman-teman, sebulan, untuk wakafnya itu 1 miliar. 1 miliar besar nggak teman-teman? Besar banget. Kalau yang punya rumahnya banyak, ya, ada di Bekasi, ada di Bogor, ada di Sunter, di mana-mana, tanya ya teman-teman, udah punya wakaf belum? Gitu ya. Jadi percuma teman-teman kita punya aset sebanyak apapun, kepemilikan itu akan berpindah. Tapi kalau kita punya wakaf 1 miliar, maka itu tidak akan berpindah, justru akan menambah timbangan amal kebaikan kita. Bapak Yoga juga pengusaha, eee, memiliki dan merencanakan. Jadi kita bahasanya merencanakan ya, wakaf 1 miliar teman-teman, yang diperuntukkan untuk keluarga tercinta. Masih muda ya, 41 tahun. Oke, Bu Hajia Praswara juga demikian, mempersiapkan, merencanakan kuantum wakaf senilai 2 miliar. Ya, Masya Allah. Banyak nggak sih, Vi, yang udah berwakaf? Masya Allah, banyak sekali wakif kami, ya. Jangan sampai nih teman-teman ya, jangan sampai kita dapat berita kebaikan wakaf ini dari mana-mana. Sering kali kita mendapatkan berita ini. Teman-teman yang lain nih, seorang nggak boleh, masa malu sih sama anak 21 tahun yang sudah bisa menyisihkan wakaf buat kedua orang tuanya, bangga nggak orang tuanya? Pasti bangga, saya kalau jadi orang tuanya sangat bangga. Ya, ini juga Mas Adit 23 tahun ya merencanakan wakaf senilai 1 miliar teman-teman. Ini benar loh ya. Kemudian Pak Mardianto juga seperti itu ya, dengan iuran, ini bisa disesuaikan dengan kemampuan teman-teman. Minimal 10.000 sehari. Nah, hitung sendiri teman-teman kalau 10.000 sehari berapa yang harus dikeluarkan. Boleh next? Ini kita sudah melakukan ikrar wakaf ya di salah satu nazir kita yaitu Kampung Maghfirah teman-teman. Ya, ada Mbak Mila, ada Bu Ratna, ada Mas Gilang dan sebagainya ya. Oke, boleh juga ke Kampung Maghfirah yang menelurkan dai-dai nanti. Pendidikan ilmu mereka akan mengajarkan generasi-generasi seterusnya teman-teman. Lihat tuh, para pemimpin umat. Merinding saya kalau lihat mereka ya. Masya Allah. Kampung Maghfirah ini ada di Caringin, Bogor, teman-teman, berdiri di atas 35 hektar untuk apa ya, untuk pendidikan ya, santri-santri. Dan di tahun 2040 yang belum tentu juga kita masih ada, ya, akan tersebar di seluruh Indonesia, teman-teman ya, Kampung Maghfirah ini. Insya Allah. Kitanya tidak ada, tapi amalan jariah kita insya Allah akan mengalir terus. Jadi teman-teman boleh bebas menunjuk nazir yang terpercaya, kalau ke Kampung Maghfirah pun juga boleh, atau menunjuk yayasan yang lain juga boleh ya, asal sesuai syarat kita. Oke, boleh next. Nah, menurut kata Imam Hasan Al-Basri teman-teman ya, kita cuma punya waktu tiga hari teman-teman. Hari kemarin, yaitu yang nggak mungkin bisa diulang. Dosa-dosa kita, mohon ampun sama Allah teman-teman ya. Kemudian besok, yang belum tentu, jangankan besok teman-teman, nanti sore aja, kita nggak tahu nasib kita seperti apa. Ya, dan satu-satunya hari pada hakikatnya kehidupan kita itu hanya hari ini teman-teman ya. Kesempatan untuk beramal jariah. Karena sangat mudah teman-teman ya. Kuantum wakaf ini sangat mudah teman-teman, sangat mudah. Ada 10 ribuan nggak sekarang? Entah itu di jaket, entah itu di dompet, atau di selipan tas. Biasanya ibu-ibu suka banyak ribuan ya. Kalau ada 10.000 berarti teman-teman mampu untuk berwakaf. Sisihan aja 10.000 setiap hari.
ya bulan depan kita ketemu lagi ya, pasti sudah ada dan bisa terbentuk dana wakaf ratusan juta insya Allah ya. Oke, next. Ya, ini gambaran yang tadi saya ceritakan bahwa harta yang kita sudah nikmat Allah yang untuk kita itu udah nggak terbatas namanya, priceless, nggak ada, nggak bisa dihargai oleh apapun dari kita lahir sampai detik ini ya. Kemudian nikmat yang kita syukuri cuma segitu, cuma yang kelihatan tuh di depan apa di permukaan air laut itu. Ya, sedangkan harta yang diwakafkan hanya seujung kuku, hanya sepuncak itu, sedikit sekali saja. Sedikit teman-teman harta yang diwakafkan. Ya, harta yang diwakafkan hanya sedikit sekali. Tapi walaupun sedikit, pahalanya luar biasa. Kadang-kadang yaitu kebahagiaan yang diacuhkan ya, rindu surganya Allah, tapi ternyata peluang di depan mata kita cuek gitu. Wakaf ini peluangnya luar biasa pahalanya, tapi kita nggak abai. Kan? Iya teman-teman, jadi eh, demikian ya teman-teman ya sharing saya pada siang hari ini. Untuk informasi lebih lanjut lagi, boleh menghubungi teman-teman yang mengundang pada siang hari ini. Terima kasih nih, 80 orang sudah stay sampai 1 jam lebih 11 menit. Saya terima kasih banyak buat teman-teman. Mudah-mudahan yang saya sampaikan walaupun satu ayat ini bisa melembutkan hati-hati kita dan bisa mempersiapkan kita perbekalan ya di kemudian hari. Saya mohon maaf atas segala hilaf dan salah karena kebenaran datangnya hanya dari Allah. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum teman-teman. Makasih ya semuanya. Makasih Mbak Intan. Sama-sama Mbak Afi. Barakallahu Iya. fiik. Amin. Amin ya rabbal alamin. Makasih Mbak Ika, Mbak Yayang, Mbak Mila.